Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras bagai kuda, namun rezeki tetap terasa seret dan mentok di situ-situ saja? Bisa jadi, ada energi yang tidak sinkron antara diri Anda dengan apa yang Anda konsumsi. Khusus bagi Anda pemilik weton pahing, Primbon Jawa kuno ternyata telah membocorkan rahasia booster keberuntungan melalui makanan tertentu. Apa saja hidangan yang bisa mengundang khodam rezeki Anda mendekat? Simak sampai habis, karena poin terakhir seringkali kita abaikan padahal paling ampuh. Sugeng rawuh di channel kita, ruang diskusi untuk membedah rahasia langit dan bumi melalui kacamata tradisi Nusantara yang adiluhung. Hari ini, kita akan mengupas tuntas 6 makanan pembawa hoki, khusus bagi para ksatria dan Sri Kandi Pahing, agar hidup makin selaras. Namun sebelum itu, bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus melestarikan warisan leluhur. Mari kita mulai. Dalam kosmologi Jawa, setiap weton memiliki karakter yang unik, dan pahing menduduki posisi yang sangat kuat karena berada di bawah pengaruh elemen api. Secara spiritual, Neptu Pahing yang berjumlah 9 adalah simbol puncak keberanian dan ambisi. Orang yang lahir pada hari Pahing biasanya memiliki watak yang keras, cerdas, namun terkadang emosinya mudah tersulut, seperti api yang tertiup angin. Mengapa pemahaman karakter ini penting? Karena rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi dari keselarasan energi atau chemistry antara diri kita dengan alam semesta. Elemen api yang ada dalam diri Anda membutuhkan bahan bakar yang tepat agar tidak menjadi api yang menghanguskan, marah atau sombong, melainkan api yang menerangi, pemimpin dan pemberi solusi. Dalam Primbon, disebutkan bahwa keberuntungan Pahing seringkali terhambat karena pancaran aura yang terlalu panas. Hal ini membuat orang lain merasa terintimidasi, atau justru membuat peluang bisnis menjauh karena komunikasi yang terlalu meledak-ledak. Oleh karena itu, makanan pembawa hoki untuk Pahing bukan sekedar penghilang lapar, melainkan alat untuk menyetel ulang frekuensi energi Anda. Kita mencari keseimbangan antara kekuatan api yang membara dengan ketenangan air yang menyejukkan. Jika energi ini seimbang, maka magnet rezeki dalam diri Anda akan aktif secara otomatis, menarik peluang-peluang emas yang sebelumnya hanya lewat begitu saja di depan mata Anda. Makanan pertama dan kedua yang wajib ada dalam daftar Anda adalah makanan yang memiliki unsur warna merah alami. Dalam tradisi Jawa, warna merah bukan sekedar estetika, melainkan simbol dari arah selatan yang dikuasai oleh Dewa Brahma, sang penguasa api. Produk alam seperti beras merah dan buah-buahan seperti buah naga atau delima adalah sinkronisasi visual dan energetik dari kasta Pahing. Mengkonsumsi beras merah secara rutin, terutama pada hari weton Anda, dipercaya dapat memperkuat wadah rezeki. Beras merah memiliki filosofi kemapanan dan akar yang kuat. Secara fisik, ia memberikan energi yang lebih stabil dibandingkan beras putih, yang sangat cocok untuk menunjang aktivitas Pahing yang biasanya sangat tinggi. Sementara itu, buah berwarna merah melambangkan pembersihan batin. Buah naga atau delima mengandung banyak air, namun berwarna merah terang. Ini adalah kombinasi sempurna untuk mendinginkan emosi Pahing tanpa memadamkan semangat juangnya. Primbon menyebutkan bahwa dengan menjaga asupan berwarna merah ini, aura wajah Anda akan terlihat lebih berseri dan penuh wibawa. Dalam dunia profesional, ini sangat menguntungkan karena Anda akan lebih mudah dipercaya oleh rekan bisnis atau atasan. Ingatlah, rezeki seringkali datang melalui perantara manusia, dan manusia akan mendekat jika melihat aura yang positif dan penuh semangat dari diri Anda. Selanjutnya,
Rahasia ketiga adalah mengonsumsi umbi-umbian, seperti ketela pohon, ubi jalar, atau talas. Mengapa umbi-umbian? Pahing dengan elemen apinya seringkali hidup dalam pikiran yang melayang-layang, penuh ambisi, dan kadang kurang menginjak bumi. Grounding. Umbi-umbian yang tumbuh di dalam tanah memiliki energi bumi yang sangat kuat untuk meredam gejolak api yang berlebihan. Dalam ajaran kejawen, memakan hasil bumi yang terpendam di dalam tanah adalah simbol dari sifat andap asor atau kerendahan hati. Bagi seorang pahing, rintangan terbesar rezeki bukanlah kurangnya peluang, melainkan sifat sombong atau rasa cepat puas yang sering muncul. Dengan rutin mengonsumsi ubi-umbian, Anda secara simbolis diingatkan untuk tetap rendah hati meski posisi Anda sudah di atas. Selain itu, ubi-umbian adalah sumber karbohidrat kompleks yang memberikan rasa kenyang lebih lama. Ini secara psikologis membantu Anda menjadi lebih sabar. Kesabaran adalah kunci bagi pahing untuk menunggu waktu yang tepat dalam mengambil keputusan besar. Banyak kegagalan finansial pahing terjadi karena mereka terlalu terburu-buru. Energi bumi dari umbi-umbian ini akan membuat Anda lebih reflektif, bijaksana, dan mampu melihat peluang dengan lebih jernih. Rezeki akan mengalir lebih tenang dan menetap lebih lama di kantong Anda. Dalam berbagai ritual selamatan masyarakat Jawa, sayur lodeh dengan 7 macam isian atau yang dikenal dengan lodeh kluwih seringkali menjadi hidangan wajib. Angka 7 dalam bahasa Jawa disebut sebagai pitu, yang merupakan kependekan dari kata pitulungan atau pertolongan. Bagi pemilik weton pahing yang merasa hidupnya penuh tantangan atau sering dijegal orang lain, sayuran ini adalah booster spiritual yang kuat. Isian sayur lodeh yang beragam seperti kluwih, kacang panjang, terong, hingga labu siam melambangkan keberagaman sumber rezeki yang akan datang kepada Anda. Santan yang gurih dan putih melambangkan kesucian niat dan kemakmuran. Bagi pahing, memasak atau menyajikan sayur lodeh ini di rumah bukan sekedar soal rasa, tapi soal menghadirkan harmoni dalam keluarga. Primbon menjelaskan bahwa jika suasana rumah tangga harmonis, maka rezeki weton pahing akan meledak berkali-kali lipat. Sayur lodeh ini berfungsi sebagai perekat energi kasih sayang. Ketika Anda memakan hidangan ini dengan rasa syukur, Anda sedang mengundang energi semesta untuk memberikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin lewat teman lama yang menawarkan proyek, atau lewat diskon tak terduga yang menghemat pengeluaran Anda. Ini adalah simbol bahwa dalam hidup, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh sinergi dengan alam dan sesama untuk mencapai kejayaan yang sejati. Poin terakhir yang paling krusial dan sering dianggap sepele adalah madu murni. Madu adalah saripati bunga yang dikumpulkan dengan penuh ketelitian oleh lebah, melambangkan hasil kerja keras yang manis. Bagi pemilik weton pahing, madu berfungsi sebagai penetralisir racun, baik racun fisik maupun racun mental seperti rasa iri dan dengki yang bisa menutup pintu langit. Dalam catatan Primbon, pemilik weton pahing disarankan untuk mengawali hari dengan meminum sesendok madu murni yang dicampur air hangat. Ritual sederhana ini dipercaya akan membuat ucapan Anda menjadi manis dan berbobot, idu geni. Di dunia modern, kemampuan berkomunikasi adalah aset termahal. Jika ucapan Anda menyenangkan dan meyakinkan, maka negosiasi bisnis akan berjalan mulus, klien akan senang, dan bawahan akan loyal. Madu juga memberikan energi instan yang bersih, menjaga api semangat pahing tetap menyala tanpa menimbulkan efek samping berupa kegelisahan. Dengan jiwa yang tenang dan fisik yang prima berkat asupan madu, Anda akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan kerja yang ketat. Inilah rahasia mengapa banyak orang sukses dengan weton pahing
memiliki kebiasaan menjaga lisan dan asupan mereka dengan hal-hal yang berkualitas tinggi. Madu adalah simbol kejayaan yang manis yang sedang menunggu Anda di masa depan. Sobat, itulah 6 makanan pembawa keberuntungan bagi Anda pemilik weton pahing. Namun, perlu kita ingat bersama bahwa pembahasan ini adalah bentuk ikhtiar atau usaha lahiriah untuk menyelaraskan diri dengan vibrasi alam semesta. Pesan moralnya sederhana, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, itulah yang akan menjadi energi bagi tindakan kita. Jika kita memasukkan hal-hal yang baik dan penuh berkah, maka hasil yang keluar pun akan luar biasa. Jangan hanya mengandalkan keberuntungan semata, tapi barengilah dengan kerja keras, integritas, dan doa yang tak putus kepada Sang Halik. Keberuntungan hanyalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Tetaplah rendah hati, teruslah berbagi, karena dalam setiap rezeki yang kita terima, ada hak orang lain yang harus kita salurkan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga atau sahabat sesama pahing agar hoki ini tersebar luas. Sampai jumpa di video rahasia Primbon berikutnya. Salam Rahayu dan semoga keberuntungan selalu menyertai langkah Anda.